I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Amelia Safitri dari kelas manajemen 23B dengan NPM 23411120. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan fungsi manajemen. Apa sih manajemen itu? Menurut Henry Fayol, seorang tokoh industrialis dari Prancis, ia menjelaskan bahwa fungsi manajemen adalah sebuah proses berbagai kegiatan yang terdiri dari merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia, dan menggandakan pengendalian. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol terbagi menjadi 5, yaitu perencanaan atau planning. Nah, perencanaan atau planning itu memiliki pengertian sebagai pengarahan, organisasi, koordinasi, dan pengendalian yang dilakukan secara terencana. Proses perencanaan ini bisa mengalami perubahan sewaktu-waktu sesuai situasi dan kondisi yang terjadi. Tujuan proses perencanaan dilakukan untuk ketidakpastian di masa mendatang. Henry Fayol menjelaskan proses perencanaan menjadi langkah penting untuk organisasi. Perencanaan berupa penentuan strategi dan taktik untuk mengantisipasi tujuan organisasi ke depan. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol berikutnya adalah melakukan pengorganisasian. Ini mencakup proses pengalokasian sumber daya dan pengaturan kegiatan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan. Henry Fayol menegaskan fungsi pengorganisasian dalam 4 tingkatan, yaitu pembagian tugas, kesatuan pengarahan, tingkat jenjang organisasi, dan sentralisasi. Organisasi juga digunakan untuk perencanaan yang kondusif, tepat, tangguh, efisien, dan efektif. Yang ketiga yaitu pengarahan atau briefing. Proses pengarahan ini digunakan sebagai arahan sumber daya manusia atau SDM, pegawai suatu organisasi atau perusahaan untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Yang keempat adalah koordinasi. Koordinasi menjelaskan tentang menyatukan dan menyelaraskan seluruh kegiatan untuk mencapai suatu organisasi. Yang kelima adalah pengendalian. Pengendalian digunakan sebagai aktivitas memantau, membuktikan, dan memastikan semua kegiatan yang sudah melewati fungsi manajemen lain. Bagian pengendalian bisa berjalan sesuai target dan standar tujuan organisasi. Fungsi lain pengendalian yaitu memastikan rencana awal dan evaluasi untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis fungsi-fungsi manajemen secara keseluruhan dari aspek bisnis. Jenis-jenis fungsi manajemen yang pertama adalah perencanaan. Manajemen perusahaan melakukan pemilihan dan tujuan dari perusahaan. Opsi yang diambil akan jadi penentu dan tolak ukur strategi yang dibuat dan evaluasi secara periodik. Perencanaan juga mencakup penyusunan strategi efektif sehingga produktivitas perusahaan akan menaik. Yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian digunakan untuk berbagai aspek yang saling berkaitan guna mencapai target perusahaan. Pengorganisasian ini kemudian tidak hanya mencakup hubungan dengan pihak luar, namun juga internal perusahaan agar tetap solid dan bekerja secara efektif. Namun juga internal perusahaan agar tetap solid dan bekerja secara efektif. Selanjutnya adalah penyusunan sumber daya yang ada, baik rekrutmen, pengembangan, hingga optimalisasi potensi yang dimiliki pada bidang masing-masing. Manajemen perusahaan juga bertugas menyusun dan mengelola sumber daya manusia perusahaan. Elemen manusia begitu penting karena bisa menjadi kekuatan besar atau ujung tombak perusahaan. Setelah itu ada pengaruh atau plotting. Fungsi pengarahan melakukan pembagian pekerjaan dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh karyawan. Penyusunan prioritas apa saja yang harus dikerjakan dan penentuan deadline pengerjaan. Selanjutnya ada pengawasan. Setelah strategi disusun, rencana dirumuskan, dan pengarahan kerja dilakukan, maka selanjutnya manajemen perusahaan bertugas menjalankan fungsi pengawasan. Setelah itu ada koordinasi.
Koordinasi dilakukan dengan bertemu dengan orang yang terlibat secara langsung atau tidak dalam sistem kerja perusahaan, guna terus menyelaraskan tujuan dan tempo kerja. Selain itu, fungsi juga bertujuan untuk memfilter persaingan tidak sehat di dalam perusahaan yang bisa merusak iklim kerja. Koordinasi yang dilakukan manajemen perusahaan akan memberikan feedback pada hasil kerja. Setelah itu ada pelaporan. Pelaporan digunakan untuk merekam dan mendokumentasikan semua progres dan kejadian di perusahaan dan menjadikan laporan akhir periode dan bahan evaluasi. Fungsi ini dijalankan agar bisa mengetahui dinamika perusahaan, apa yang masih perlu ditingkatkan dan apa yang sudah baik untuk jadi percontohan. Selanjutnya ada pengadaan anggaran. Nah, pengadaan anggaran ini bertujuan untuk menetapkan anggaran keuangan dengan mempertimbangkan semua aspek perusahaan jadi fungsi selanjutnya. Hal ini disusun berdasarkan analisa dari kompetitor, penyesuaian upaya pencapaian target, serta kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada perusahaan. Setelah itu ada instruksi. Instruksi berbeda dengan pengarahan. Fungsi ini lebih ke arah pada pembinaan, masukan, hingga instruksi langsung pada elemen perusahaan agar bisa melaksanakan tugas agar sesuai target. Fungsi ini biasanya dijalankan bersama dengan fungsi pengawasan dan koordinasi. Yang terakhir adalah motivasi. Fungsi motivasi juga harus ada dalam menjalankan perusahaan. Hal ini agar karyawan memiliki semangat kerja yang positif sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja perusahaan secara umum. Agar bisa menjalankan fungsi manajemen dengan baik, ada beberapa unsur yang harus terlibat langsung pada setiap prosesnya. Jika tidak, maka fungsi manajemen tidak akan berfungsi secara maksimal atau malah akan merusak rencana sampai struktur yang telah disusun. Berikut ini saya akan menjelaskan unsur-unsur yang harus ada pada fungsi manajemen. Yang pertama yaitu manusia. Unsur manusia termasuk unsur penting dalam manajemen. Manusia membuat tujuan dan melakukan proses dalam mencapai tujuan tersebut. Unsur manusia perlu dikelola dalam manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan. Dalam sebuah organisasi, penempatan orang yang tepat dapat menentukan proses mencapai tujuan. Contohnya pembagian kerja dan pengaturan jam kerja. Yang kedua adalah uang. Uang digunakan untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Salah satu proses manajemen akan dipengaruhi oleh keuangan. Jadi, pengelolaan keuangan perlu diperhitungkan supaya efektif dan efisien. Penggunaan uang dalam perusahaan sebagai biaya operasional baik seperti gaji, pembelian, dan perawatan alat kantor serta alat lainnya. Yang ketiga ada bahan. Bahan baku atau material sangat vital dalam proses produksi. Perusahaan tidak bisa mengolah sesuatu untuk dijual tanpa adanya bahan baku. Sangat dibutuhkan tenaga ahli untuk mengolah bahan baku agar menjadi barang jadi ataupun setengah jadi. Sumber daya manusia dan bahan baku berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Yang keempat ada metode. Metode digunakan untuk memberikan berbagai pertimbangan mulai dari fasilitas, waktu, uang, dan sasaran. Metode juga melancarkan pekerjaan. Pekerjaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien jika dilakukan dengan metode yang tepat. Suatu metode kerja perlu mempertimbangkan sasaran, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis. Nah, yang kelima adalah mesin. Mesin menjadi alat bantu manusia untuk mempercepat pelaksanaan manajemen. Mesin perlu dikelola oleh sumber daya manusia yang handal, sehingga manusia perlu mengetahui dan merawat mesin yang baik. Yang keenam adalah waktu. Pengelolaan waktu bertujuan untuk tercapainya manajemen yang efektif dan efisien. Pengelolaan waktu yang baik akan membuat seluruh proses pengerjaan berjalan dengan baik dan tepat waktu dengan memberikan hasil yang baik pula. Yang ketujuh adalah pasar. Hasil produk manajemen perlu menyasar pasar tertentu atau masyarakat secara luas. Namun,
produk manajemen bisa gagal dan berhenti produksi. Nah, supaya masyarakat mau menerima dan mengakui produk, maka manajemen perlu kemampuan marketing. Sebab tidak ada permintaan dan bisa berakibat pada produksi terhenti, bahkan aktivitas perusahaan bisa vakum. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari fungsi manajemen. Setiap fungsi tentu saja memiliki manfaat, baik untuk perusahaan dan orang-orang yang bekerja secara langsung pada perusahaan tersebut. Berikut akan saya ringkaskan tentang manfaat dan fungsi manajemen. Manfaat dari fungsi manajemen terbagi menjadi 5, yaitu membantu manajer dan para anggota untuk merancang strategi melalui pendekatan yang lebih sistematis, rasional, dan efektif. Yang kedua yaitu mendapatkan hasil yang maksimal melalui proses yang menyeluruh. Proses tersebut tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan fungsi manajemen. Yang ketiga adalah manajemen akan memudahkan kita untuk menyajikan kerangka kerja untuk jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga target pun akan lebih mudah untuk ditentukan. Yang keempat adalah membantu proses alokasi sumber daya yang efektif. Nah, yang terakhir untuk mendorong tumbuhnya sikap profesional dalam diri setiap anggota organisasi yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas. Baik, itulah tadi penjelasan atau penguraian materi mengenai fungsi dan manfaat manajemen dalam perusahaan. Ilmu manajemen memang menjadi sebuah bidang keilmuan yang penting di kehidupan manusia. Seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia pasti ada pengaruh dari penerapan ilmu manajemen. Untuk itu, agar dapat mengelola segala sesuatu dengan efektif dan efisien, mempelajari ilmu manajemen bukanlah suatu hal yang merugikan untuk kehidupan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga materi yang telah saya uraikan dapat membantu teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.